Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin perkenalkan diri, nama saya Dirman Sutanto Kurniawan, NPM 251000324. Saya dari kelas H, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari 3 materi penting, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, dan yang ketiga Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oke, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau filosofis Grundslag, sekaligus menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tertuang secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Karena kedudukannya sangat fundamental, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memiliki kedudukan sebagai stats fundamental norm, yaitu norma dasar tertinggi yang tidak dapat diubah. Alinea-alinea dalam pembukaan menggambarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari penderitaan akibat penjajahan, keberhasilan perjuangan kemerdekaan, hingga penegasan tujuan negara seperti melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, seperti jaminan kebebasan beragama, hak asasi manusia, prinsip negara hukum, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Semua ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar konsep, tetapi menjadi landasan operasional dalam membangun tatanan kehidupan nasional. Ini sekarang kita akan memasuki ke materi yang kedua, yaitu landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Landasan filosofis, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan sumber nilai moral yang mengarahkan seluruh perilaku masyarakat. Nilai Pancasila bersifat universal, menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, namun tetap khas Indonesia. Landasan yuridis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas posisi Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menetapkan bahwa pendidikan Pancasila wajib diajarkan sebagai mata kuliah umum di semua perguruan tinggi. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pancasila tumbuh dari budaya bangsa Indonesia seperti tradisi gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut sudah lama hidup dalam masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk mahasiswa yang tidak hanya memiliki konsep Pancasila, tetapi juga mampu menginternalisasi dan menerapkannya. Tujuannya mencakup 3 aspek.
aspek kognitif, memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan sistem etika. Aspek afektif membentuk sikap cinta tanah air, toleransi, solidaritas sosial, serta menghargai keberagaman. Aspek psikomotorik, kemampuan mengkaji persoalan bangsa, mengambil keputusan secara bermoral, serta menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Di era globalisasi, pendidikan Pancasila berperan sebagai filter moral terhadap berbagai tantangan, seperti radikalisme, korupsi, disinformasi digital, dan krisis identitas. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa menjadi warga digital yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila memiliki akar sejarah yang panjang sebelum kedatangan bangsa asing. Masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai yang mirip dengan sila-sila Pancasila. Kepercayaan kepada Tuhan tercermin dalam agama dan kepercayaan lokal. Nilai kemanusiaan dalam budaya gotong royong, persatuan lahir dari ikatan suku dan budaya. Musyawarah hidup dalam tradisi pemimpin adat, keadilan sosial tampak dalam pembagian hasil pertanian secara adil. Masa penjajahan memperkuat semangat persatuan. Penindasan kolonial mendorong lahirnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo 1908 dan Syarikat Islam 1912. Puncak kesadaran persatuan diwujudkan melalui Sumpah Pemuda 1928, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Proses perumusan resmi Pancasila terjadi pada masa BPUPKI tahun 1945 pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara. 31 Mei 1945, Supomo menawarkan konsep negara integralistik. 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Rumusan tersebut diperhalus melalui Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Hingga akhirnya disahkan secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami dinamika. Pada masa revolusi fisik, Pancasila menjadi kekuatan moral mempertahankan kemerdekaan. Pada era demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, terjadi tarik-menarik tafsir ideologis pada Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal, namun sering disampaikan secara indoktrinatif di era reformasi hingga sekarang. Pancasila kembali diperkuat sebagai nilai hidup yang relevan dengan perkembangan zaman. Tantangan era modern menuntut kita kembali menjadikan Pancasila sebagai pedoman praksis, bukan sekedar simbol. Nah, melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa Pancasila adalah fondasi moral, historis, dan yuridis bangsa Indonesia. Ia lahir dari pengalaman panjang rakyat Indonesia. Ditetapkan secara konstitusional
dan diperkuat melalui pendidikan. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar Indonesia tetap kokoh, adil, dan bersatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.